Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Bismillah, alhamdulillah, amma ba'd. Kalau saya melihat ibu-ibu, saya suka terkesima, kagum. Karena dibanding bapak-bapak, kuat ibu-ibu. Ada cerita, bapak-bapak ingin jadi ibu-ibu. Coba kalau saya jadi istri, enak ya. Berdoa pada Allah, akhirnya dikabulkan. Jadilah dia ibu-ibu. Ternyata dia sibuk dari mulai bangun, menyiapkan makanan buat anak-anaknya, mencuci sampai malam melayani suaminya. Akhirnya sambil terbaring lemas menjelang tidur, mending jadi laki-laki lagi ya Allah. Kata Allah, ya tunggu, kamu sudah hamil gara-gara mau berhubungan badan tadi dengan suamimu. Tuh, jadi nunggu dulu 9 bulan, makin payah saja. Nah, makanya ini ibu-ibu itu luar biasa. Bah Habib tadi sudah memulai. Ibu, engkaulah wanita yang mulia. Derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung, melahirkan, mengandung lagi, melahirkan lagi, mengandung lagi, melahirkan. Berapa anaknya? Hitung. Ulangi. Kau mengandung. 1, mengandung lagi, melahirkan. Berapa anaknya? 3. Sebab yang 2 kembar. Nih saya mau ngomong sama ibu sini bu. Sini sih bu. Loh ibu masuk TV ini sekarang nih. Kenapa? Karena rainbow kick ini. Rainbow kick. Bu punya putra? Punya putra bu? Punya. Berapa putranya? 1. Itu repot melahirkan. Kalau saya bandingkan, ibu bandingkan, repot melahirkan, repot dikhitan kira-kira tuh. Repot melahirkan. Tapi kenapa kalau mereka repot kok melahirkan lagi? Kalau dikhitan nggak lebih repot, tidak ada yang dikhitan lagi. Oh itu tidak usah dijawab. Putranya berapa bu? Yang ada 1. Yang meninggal 2. Subhanallah, mudah-mudahan jadi tabungan ibu. Amin. Nah, pertanyaannya bagaimana cara mendidik ibu pada anak? Karena sebagaimana Mas Agung tadi antarkan, bahwa tugas ibu mentransfer nilai-nilai moralitas pada anak. Kalau ibu gimana? 1 menit saja bu, jangan lama-lama. Saya tidak kebagian nanti ceramahnya. Saya tuntun ke agama. Ya terima kasih, agama ya. Pendidikan agama. Sholat yang pertama itu sholat. Saya ingat waktu bapak saya masih ada. Kalau saya pulang dari mana-mana tanya, teh, ke sholat can? Itu yang ditanya. Iya, terima kasih. Sudah bu, cukup. Terima kasih, luar biasa. Oke, jadi saya ingin meneruskan bahasan dari Habib dan Pak Bupati tadi. Bu, ini sedih sekali nih. Ibu-ibu kalau ngomong anaknya pasti sedih. Benar. Bu, minimal ibu itu punya peran yang pertama sebagai madrasatul aqidah untuk anaknya. Apa madrasatul aqidah? Sekolah pertama untuk urusan akidah untuk anaknya. Jadi artinya akidah anak lempeng atau tidak itu tergantung dari bagaimana ibu membina akidahnya. Ibu barusan saya tanya, bagaimana saya menuntunnya kepada agama? Termasuk di dalamnya madrasatul ibadah. Saya tanya ibu mendidik apa? Saya sholat terutama. Sekarang kan banyak ibu-ibu yang tidak mendidik sholat. Jangankan sholat, makannya saja diwakilkan ke pembantu. Kalau dulu dikunyah, sekarang di blender. Diam kamu, muter. Diam mama pusing, muter. Nggak bakalan nurut kata Pak Bupati tadi, kata Pak Dedi. Caranya biar nurut, ambil blender, lempar, nurut tuh. Kalau dulu anak nurut sama ibunya, maaf, ludah ibunya dimakan sama anaknya. Pak Jujun jijik, tanya dokter bisa nggak jelasin. Kalau anak kejedot, kemudian dijilat, kempes. Anak dulu belekan, maaf. Itu dulu di kampung nggak pakai tetes mata, nggak pakai obat. Hapa. Bersih, baik, bener gak? Kalau anak kejedot atau terbanting atau tigeledug, tahu ibu tigeledug? Terjatuh, kemudian benjol kepalanya, diambillah oleh ibunya, digosok pakai rambut ibunya, sehat. Saya tanya, berapa dokter yang bisa menjelaskan bagaimana kehebatan ibu? Sekarang makannya saja di blender, sudah di blender disuapinya sama pembantunya. Dulu ibu menyuapinya dengan tangannya, jari jemari ibu dijilatin sama anaknya. Telunjuk ibu dulu hebat di mata anaknya. Mak pengen jajan, diem. Mama nggak punya duit, anaknya diem. Karena telunjuk ibunya tiap hari dekat dengan hatinya. Tahu bahwa ibunya tidak punya duit.
Sekarang kan sudah di blender, disuapinya pakai sendok. Mulut anak dengan tangan ibu dihalangi oleh sendok. Yang lebih parah, ibunya kerja, bapaknya kerja. Anaknya disuapi oleh pembantu. Kira-kira gimana kualitas anak kita? Wah, Pak Jujun kan disekolahkan. Tanya, tadi saya melanjutkan Pak Bupati, guru-guru sudah jadi wakil ibunya enggak? Enggak, tadi wakil percetakan. Tidak dengan rasa mengajarnya. Jadi kita ini sedang krisis. Makanya al-ummu madrasatul ula. Ibu itu ada sekolah pertama untuk anaknya. 1, madrasatul aqidah. 2, madrasatul ibadah. 3, madrasatul auliyah. Madrasah kata-kata buat anaknya. Anak berkata-kata baik dan tidak. Bagaimana pendidikan ibunya di rumah? Saya sering nanya, kalau anak lusuh bajunya, tanya bapaknya. Kalau anak jelek akhlaknya, tanya ibunya. Sekali lagi camkan. Kalau anak lusuh bajunya, tanya bapaknya. Usaha temaneh teh. Bisa pamulikeun baju ente. Tapi kalau anak jelek akhlaknya, tanya ibunya. Kalau Kang Dedi penyayang, ibunya juga penyayang. Subhanallah. Itu madrasatul aqidah, madrasatul ibadah, madrasatul adabiyah. Ada juga madrasatul ijtimaiyah. Bagaimana cara anak bergaul dengan teman-temannya, bersosialisasi dengan lingkungannya. Itu juga ditentukan oleh bagaimana cara ibu mendidik anaknya. Anak pelit, tanya dulu ibunya. Anak dermawan, lihat ibunya. Anak capetang, pinter ngomong, lihat ibunya. Anak pandai membangkang, lihat dulu ibunya. Jadi ibu hebat, tapi ibu juga bisa bahaya kalau salah cara mendidik dan mentransfer nilai-nilai moralitas pada anaknya. Masya Allah, subhanallah, pemirsa yang dirahmati Allah. Itulah tadi rupanya berat sekali tugas seorang ibu. Karena ibu juga mengajarkan bagaimanakah mencintai dengan penuh kehangatan. Kemudian dengan penuh perhatian dan sekaligus mengajarkan bagaimana mencintai. Insya Allah itu yang akan kita bahas pada segmen edisi selanjutnya. Damai Indonesiaku. Pemirsa TV One dan hadirin rahimakumullah. Dulu kalau saya mau sekolah, itu pasti tidak berangkat sebelum ketemu ibu. Buat apa? Bukan. Buat meminta doa. Kepala saya serahkan kepada ibu. Kemudian ibu meniup ubun-ubun saya. Lalu doa-doa baluri sekujur tubuhku. Dengan apa membalas ibu, ibu. Begitu kata Iwan Fals. Saya belum pergi sekolah sebelum didoakan oleh ibu. Ibu ditumpahkan seluruh doanya pada ubun-ubun saya. Masuk ke relung-relung badan saya. Ke semua sel tubuh saya. Itulah kekuatan hidup saya. Kalau hari ini saya begini, semuanya karena ibu saya. Betul Pak Bupati tadi bilang, siapa yang menuduh ibu bodoh, sebenarnya dia lebih bodoh daripada ibu kita. Ibu anaknya 8, semuanya sekolah, semuanya makan, semuanya dibagi oleh ibunya. Membagi waktu, air susunya diberikan pada semuanya. Ngurus anak 8, keurus semuanya. Kenapa anaknya yang 8 ngurus ibu dan bapak 2 tidak keurus? Ngakolah. Bahkan yang paling parah, banyak orang karena berhasil dan sibuk, mohon maaf saudara-saudara di luar sana, ibu bapaknya disimpan di panti jompo. Saya nyatakan pada Anda, jangan merasa hebat Anda simpan ibu bapak Anda di panti jompo. Mestinya kalau dulu kamu disuapi oleh ibu bapak kamu, sekarang giliranmu menyuapi ibumu dan bapakmu. Saya anak ke-8, Pak Bupati anak ke-9, bungsu. Saya orang kampung. Ibu saya kalau mau makan dibagi 8, ibu saya tidak makan. Saya nanya kenapa emak gak makan, saya manggilnya emak. Saya kata ibu saya silakan kalian makan duluan. Emak kalau ada sisa makan, kalau gak ada sisa mama biar puasa saja. Saya pikir bukan ibu saya saja, semua ibu-ibu di sini pun begitu, rela mengganjal perutnya demi anaknya duluan yang kenyang. Gak bakalan ada ibu makan bakso, mak minta ujang kayak enggak. Atau mak minta aku, nanti mama dulu. Udah tinggal 2 sendok, nih bagian lo. Nggak bakalan. Saya sakit, ibu saya mau ke puskesmas tidak punya duit. Ke dokter jauh, rumah juga diskotik di sisi kota seetik.
gerus bawang merah dengan minyak kelapa. Dibalurkan ke badan saya sambil berdoa. Doanya saya masih ingat. Ya Allah, pindahkan penyakit anak saya pada saya. Biar saya yang sakit, asal anak saya sembuh. Ya Allah. Begitulah doa ibu untuk anaknya. Dia rela menjadi tumbal untuk kesehatan anaknya. Ya balikan sekarang yang ibunya sakit. Gimana doa anaknya? Ya Allah, saya sehatkan, sembuhkan ya Allah. Kalau tidak disembuhkan lagi, ambil saja ya Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Saya tanya, adakah orang tua yang mendoakan mati pada anaknya? Tidak ada. Anaknya lahir sempurna disayangi. Anaknya lahir cacat lebih disayangi. Anaknya lahir putih ditimbang. Anaknya lahir hitam pun sama ditimbang. Kalau orang Sunda nimnya begini, dalang dangse. Putla mama anu helang, nu menslang putla mama, ci helang, ci menslang, padahal geneut. Tapi kalau ada orang datang menghina, ih anak ini mah hitam ya anak ini mah, marah pasti ibunya. Makanya kalau ditanya kedudukan orang tua di depan Allah seperti apa? Allah menempatkan kedudukan orang tua, ibu dan bapak kita derajatnya nomor 2 setelah Allah. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Satu, kita diwajibkan beribadah pada Allah dan tidak boleh musyrik. Yang kedua, pada ibumu engkau berdua harus berbuat baik. Tadi oleh Qori'ah, juara-juara internasional dibacakan. Wa wasainal insana biwalidayhi amalathu ummuhu wahnan ala wahn wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amain anishkurli wali walidayka ilayyal masir. Anishkurli, yang pertama bersyukurlah engkau padaku. Wali walidayka, nomor 2 engkau bersyukur pada kedua orang tuamu. Kedudukan ibu, kedudukan orang tua, derajatnya nomor 2 setelah Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa. Makanya sumber kekuatan orang-orang yang berhasil adalah orang tua. Saya ingin pengumuman sedikit pada ibu-ibu dan bapak-bapak. Pengumuman. Ini jangan dibilang sama siapa-siapa ya, yang ada di sini aja. Ini peserta dari rumah mau nguping boleh, mau tidak juga apa-apa ya. Barang siapa yang ingin sekaratnya susah. Ini pengumuman, dengar dulu. Jangan dulu marah. Anu bilang dengar. Barang siapa yang ingin sekaratnya susah. Yang ingin nyawanya mandek di sini, keluar kagak, masuk kagak. Saya nyatakan caranya mudah. Sakiti perasaan ibu dan bapak. Mau nggak? Mau lancar? Jadi bagaimana caranya? Muliakan ibu dan bapak. Subhanallah. Kalau kita mampu memuliakan ibu bapak, inilah orang-orang yang berkah kehidupannya. Tapi kadang-kadang kita lupa bahwa ibu sebagai sumber kekuatan. Kita mau maju dagang, pergi minta doa kemana-mana. Tapi doa ibu dilewat. Kita mau naik jabatan, pergi kemana-mana. Tapi doa ibu lewat. Bahkan yang lebih parah, banyak orang-orang yang untuk mencari kebaikan, justru dia melupakan kekuatan ibunya. Padahal darah dagingnya, darahnya, dagingnya, tulangnya, dan semua isi badannya. Itu semuanya hakikatnya persembahan dari ibu kita tercinta. Mengandung, menyusui, melahirkan. Yang tadi kata Habib mengatakan di awal, luar biasa seorang ibu. Mengandung, melahirkan, menyusui, dan membesarkan kita. Itulah sumber kekuatan kita, ibu kita. Pemirsa yang dirahmati, sudah tidak bisa dipungkiri lagi bahwa kasih ibu sepanjang masa tidak ada pamrih, tidak meminta balasan. Makanya pantas dan wajar kalau kemudian doa ibu itu manjur, kemarahan ibu juga menjadi sesuatu petaka buat kita. Tapi saya sering menyaksikan bis ngejejer, saya tanya mau pada kemana nih bu? Mau ziarah. Jarang ngapain, kemana? Ke sono, ke makam wali. Kemana? Ke sono, jauh bu, jauh. Ngapain bu ke makam wali? Mau cari keramat wali.
Keramat walinya dicari sampai nyebrang. Ibu sakit di rumah dibiarkan tidak diurus. Maaf, saya bukan tidak suka ziarah, saya suka ziarah, tapi utamakan dulu dong keramat ibu. Mana mungkin dapat keramat wali, keramat ibu saja di rumah tidak dapat. Bukankah kata Bang Haji Roma Irama? Nah, mulai ini. Tiada keramat yang paling ampuh di dunia kecuali doa ibumu jua. Musiknya harus itu luar biasa. Jadi terima kasih ibu, terima kasih emak. Kalau Pak Bupati terima kasih Mi. Kalau Anda terima kasih Mama. Yang telah menjadikan saya seperti ini, yang telah membimbing saya, menyusui saya tanpa balas. Kalau hari ini ibu-ibu menyusui anaknya dengan susu kaleng, kalau satu kaleng harganya 120.000, satu minggu habis satu kaleng, satu bulan berarti 480.000. 2 tahun kali berapa? Kita tidak pernah minta dibayar, ibu kita tidak pernah minta dibayar oleh kita. Makanya nomor satukan ibu dan bapak. Bahkan berbuat baik pada orang tua, pada ibu bapak. Bisa menyelamatkan bukan hanya di akhirat, tapi di dunia. Ada kisah 3 orang terjebak di dalam goa. Pintu guanya tertutup oleh batu. Batunya susah bergeser. Maka dia bertawasul dengan amal-amalannya di dunia. Salah satu yang membuat bergesernya batu sehingga pintu gua terbuka adalah seseorang yang setiap harinya meladeni ibunya. Dia adalah pemeras susu sapi. Sebelum dibawa ke anak istrinya, dia bawa ke ibunya. Ibunya sedang tidur, tidak pernah dia ganggu. Padahal anak dan istrinya menunggu. Anaknya menjerit pengen susu, tapi dia menunggu dulu ibunya. Sebelum ibunya meminum dan kemudian kenyang dengan susu yang dia peras, belum dibawa susu itu kepada anak dan istrinya. Luar biasa, amal itulah yang menggeserkan pintu goa yang tertutup oleh batu besar sehingga 3 orang tadi bisa keluar dari dalam goa. Yang 2 tidak usah saya ceritakan, pasti bapak-bapak sudah hafal ceritanya. Saya cerita saja yang ada hubungannya dengan apa yang kita bahas hari ini. Ya Bu ya, mudah-mudahan kata bapak-bapak, kata ibu-ibu, saya mah baik Pak Jujun pada orang tua mah. Alhamdulillah saya mah sepanjang masa. Kalau pada mertua saya agak jelek. Ini rata-rata ini yang agak jelek pada mertua mah wanita biasanya. Wah ibu jangan tersinggung, kan saya tidak bilang semua. Saya bilang rata-rata. Kalau ibu tidak masuk pada rata-rata berarti ibu masuk pada yang legok-legok. Gitu ya. Tidak boleh membeda-bedakannya. Mertua juga adalah orang tua kita. Mertua juga adalah orang tua kita. Tidak boleh dibeda-bedakan. Orang tua, mertua adalah orang tua kita. Hormati, hargai. Karena itu adalah sumber inspirasi. Karena orang tua ibu kita adalah sumber kekuatan kita. Dan satu lagi, kasihnya tidak luput. Kasihnya tidak lekang. Kasihnya sepanjang zaman tanpa ada yang bisa menggantikannya. Ya, sekarang banyak ibu-ibu yang alhamdulillah anaknya sudah gede, sudah beranak, tapi ibu kita masih memperhatikan kita. Sekarang kan banyak yang anak-anaknya diantar sama neneknya, sama ibunya ke PAUD. Jadi sekarang neneknya ngantar cucunya ke PAUD, nenek dengan cucu sekelas. Sekarang banyak PAUD sekelas nenek sama cucunya. Kata ibu pasti protes, Pak Jujun jangan begitu, saya emang gak nyuruh, itu mah ibu saya aja mau. Saya juga tidak melarang, silakan. Tetapi masa ibu Anda sayang pada anak Anda, anaknya saja kepada ibunya tidak hormat. Sekarang banyak orang yang kalau melihat orang kaya cium tangan, melihat tokoh masyarakat manggut, tapi masih berani membentak ibunya. Masih berani meremehkan bapaknya. Dia lebih takut pada polisi yang membentaknya daripada pada hardikan ibunya. Allah menjelaskan, jangankan menghardik, menyakiti perasaannya. Fala taqul lahuma uffin. Bilang saja pada ibu dan bapak tidak boleh. Faqul lahuma qaulan karima. Bagaimana adab kita, perilaku kita, ucapan kita menjadi orang-orang yang selalu membahagiakan dan membahagiakan hati dan senang, membuat senang ibu dan bapak kita. Oke, Mas Agung sudah berdiri, terima kasih. Terima kasih Kiai, alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah, telah kita tuntaskan 7 segmen yang mengangkat tema tentang memuliakan ibu. Dan insya Allah di segmentasi yang terakhir nanti kita akan berdoa bersama-sama dengan ketulusan seperti mereka semua tulus mencintai kita. Mudah-mudahan Allah memuliakan ibu-ibu kita. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Segala puji bagi Allah yang kita semua memuji kepadanya, yang kita semua memohon ampun kepadanya, yang kita semua meminta pertolongan kepadanya. Kita berlindung kepadanya dari kejelekan-kejelekan diri kita dan dari kejahatan-kejahatan amal kita. Barang siapa yang akan ditunjukkan oleh Allah, maka dia akan diberi hidayah oleh Allah. Barang siapa yang akan disesatkan Allah, maka tidak ada hidayah untuknya. Salah satu hidayah, wasilah hidayah diterima ada sampai pada manusia adalah melalui seruan dan ajakan. Saya, Ustadz Aswan, Habib Mahdi, semuanya adalah wasilah. Wasilah hidayah Allah. Sehebat-hebat para mubaligh berceramah, urusan hidayah adalah urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Tugas saya adalah menyampaikan kebenaran. Jadi dakwah ini sebenarnya bukan hanya tugas Ustadz Aswan Faisal, bukan hanya tugas Habib Mahdi, bukan hanya tugas saya, tapi kita semua harus berdakwah. Saya dai, ibu-ibu da'iyah, dai, qori, mubaligh. Saya anta kalau perempuan, kunta. Saya mah Pak Jujun tidak bisa dakwah, nggak punya bakat ngomong. Emang dakwah ngomong doang? Rasulullah ketika disuruh berdakwah, beliau berdakwah berdasarkan petunjuk wahyu. Mulai berdakwah beliau dengan cara sembunyi-sembunyi. Diajaknya keluarganya berkumpul di Bukit Sofa, diajak, disampaikan kebenaran. Dari keluarganya ada yang menolak, ada yang menerima. Baru kemudian Allah perintahkan pada Rasul, kalau kamu sekarang dakwahnya Muhammad sembunyi-sembunyi, maka hari ini engkau dakwah dengan terang-terangan. Ya ayyuhal mudaththir fa'anzir. Hei Muhammad, beruang orang-orang yang berselimut, bangun kalian, lepas selimutmu, berikan peringatan kepada orang-orang. Jadi dakwah ini kalau melihat seperti Rasul itu bukan hanya sekedar tanggung jawab Rasulullah dan para mubaligh. Semua ini harus berdakwah. Ibu dakwah pada suaminya, suami dakwah pada istrinya, anak dakwah pada orang tuanya, orang tua dakwah pada anaknya. Yang tadi juga yang mabok aja bisa dakwah tadi. Dakwahin ustad, dakwahin orang yang melakukan kejelekan. Ya orang yang mabok mah begitu kan, ada yang mabok subuh-subuh dia pergi ke masjid lagi mabok, dicegah sama ustadz, heh lu ngapain lo sempoyongan masuk ke masjid? Ya mau sholat lah tad. Sholat apaan? Ya subuh lah tad. Berapa rakaat sholat subuh? Ya 3 tad. Tuh mabok kamu, pulang. Masa sholat subuh 3 rakaat? Balik si mabok ketemu sama orang normal di jalan, mas mau kemana? Mau ke masjid atuh. Mau ngapain? Sholat. Sholat apa? Sholat subuh. Berapa rakaat? 2. Balik lagi mas, saya juga barusan 3 diusir sama ustadz, apalagi mas cuma 2. Ya orang mabok kan begitu. Dakwah suami pada istrinya, ya. Emang kira-kira kalau ada istri tidak menutup aurat, suaminya diamkan saja, tidak dosa suaminya? Dosa. Engkau tikahi istrimu 30 tahun dan selama 30 tahun kau biarkan istrimu tidak menutup aurat dan suaminya diam saja, maka dosa istrinya yang tidak menutup aurat, suaminya kebagian sampai hari kiamat. Ayo sia. Ayo sia. Saya tanya ibu-ibu, ibu-ibu pernah diajarkan wudhu oleh suami tidak? Nu bener sih nggak jujur nggak jawab nak. Pernah diajarkan wudhu sama suami tidak? Dengar bapak. Kalau bapak dalam rumah tangga, hidup berumah tangga berpuluh-puluh tahun, tidak pernah satu kali pun bapak mengajarkan tata cara wudhu yang benar pada istri, dan kenyataannya istri bapak tidak benar wudhunya,
maka suaminya menanggung dosa atas ketidakbenaran wudhu istrinya. Sudah tidak memberikan contoh yang tidak baik suami pada istrinya. Kalau sudah sendiri-sendiri begitu maka nggak enak. Akhirnya datang juga ke mantan istrinya, ngajak apa? Ngajak rujuk. Istrinya daripada mau diajak rujuk malah nyanyi. Nih saya suruh kerja. Nih, cukuplah kan menambah derita lagi, terlalu banyak jahitan luka, tak sanggup ku menahan sakit. Dipukul ya sakit lah. Semakin sayang aku padamu, semakin kejam perlakuanmu. Enak gak? Enak nyanyinya. Kalau pipi ditampar suami enak gak? Oke. Jadi tadi suami dakwah pada istrinya, istrinya tidak menutup aurat, diajaknya. Istri mengajak suaminya berdakwah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suaminya nonton TV terus, colek, Pak, azan. Kata suaminya, iya azan, siapa bilang dangdutan? Ya ke masjid. Sholat berjamaah? Enggak sholat. Sholat. Di mana sholatnya? Di sini. Enggak di masjid? Enggak. Kan kata ustadz laki-laki di masjid, perempuan di rumah. Kalau perempuan di rumah, bapak sekarang di masjid, sholatnya di rumah. Berarti bapak perempuan. Nih pakai mukena. Itu dakwah. Pas suaminya mau ke masjid, tiba-tiba hujan. Ma hujan, payung. Ma nyiprat, bawa salin. Ma gelap, baterai. Ma licin, tongkat. Dakwah. Baik, kalau kita kembali lagi bicara tentang Rasulullah, begitu Rasulullah dakwanya terang-terangan dimusuhi oleh kafir Quraisy, akhirnya beliau berhijrah. Apa yang beliau ajarkan di Madinah? Hanya 4 saja. Yang pertama kata Rasul, ufsus salam, tebarkan salam. Bukan hanya assalamualaikum, tapi Islam mengajarkan keselamatan. Mulutnya menyelamatkan, tangannya menyelamatkan, matanya menyelamatkan. Kata Ustadz Aswan Faisal tadi, kebenaran itu harus diperintahkan, diajak, dilakukan dengan cara-cara yang baik. Mengajak pada kebaikan harus dengan cara-cara yang benar. Mengajak pada yang benar dengan cara-cara yang baik. Begitu, ufsus salam. Abdullah bin Salam, seorang tokoh Yahudi, datang pada Rasulullah, mengajak debat pada Rasul. Begitu datang, beliau seperti orang yang hebat. Begitu pulang, beliau seperti orang yang kalah. Ditanya sama temannya, kenapa kamu begitu datang gagah? Ketika pulang, kenapa engkau seperti orang yang kalah bertempur? Kata Abdullah bin Salam, saya baru menemukan orang sehebat Muhammad. Ketika saya bertemu, dia rangkul badan saya, seperti halnya dia sudah lama mengenal saya, padahal saya baru kenal dia hari ini. Ketika berdiskusi, saya melotot, dia tersenyum. Saya marah, dia tenang saja. Ketika saya mau pulang, dia rangkul kembali badan saya erat dan seperti tidak mau ditinggalkan. Layaknya saya sahabat karibnya, padahal saya baru ketemu hari ini. Saya yakin orang ini adalah orang yang mengajarkan kebenaran. Saya yakin ini adalah Muhammad, utusan Allah, Nabi pilihan. Saya juga syahadat hari ini, saya taslim pada beliau dan saya masuk Islam dengan cara-cara yang baik. Nabi itu kata Ustadz tadi diterangkan dalam dilempari kotoran, beliau tersenyum. Ada yang nanya itu pada Rasul, ya Rasul, hei Muhammad, kenapa engkau disakiti, engkau dicaci, engkau dimaki, engkau diludahi, engkau dilempari kotoran, malah engkau tersenyum saja? Rasul menjawab singkat, orang hanya mengeluarkan apa yang ada di dalamnya. Orang hanya mengeluarkan apa yang ada di dalamnya. Kalau di dalamnya kotor, maka yang keluar pasti kotoran. Kalau di dalamnya bersih, maka yang keluar yang baik-baik dan bersih-bersih. Yang kedua, wa'at'imut ta'am. Rasul berdakwah dengan cara apa di Madinah saat itu? Wa'at'imut ta'am. Beliau dengan cara melakukan kepekaan, punya kepekaan sosial, memberi makanan pada orang-orang yang kelaparan, mengganjal perutnya demi orang lain kenyang dulu. Ulah batur nu lapar urang nu nabeuh, batur nu ngampar urang nu nabeuh, batur nu lapar urang nu seubeuh, kata orang Purwakarta. Yang begitu mah riweuh, listrik neon-neon tai kuda di kadutan, jalma ngajerit teu naon-naon asa beuteung kula ngagendutan. Maaf, ini kan nyindir sendiri. Kalau saya bunga kembung di tengah, dewasa gede wadah sanguna. Semampai, kata mahasiswa saya itu, semampai semeter tak sampai. Tapi Rabbana ma khalaqta hadza batila, tidak ada yang sia-sia ciptaan Allah. Saya bersyukur jadi orang yang tidak terlalu tinggi, karena orang tidak terlalu tinggi biasanya ngomongnya agak cepat. Kenapa cepat? Karena otak dengan hatinya dekat.
Kalau Ustadz Aswan Faisal tadi dengan Habib tinggi-tinggi, makanya ngomongnya tenang, berharisma. Karena apa? Jauh otak dengan bibirnya, jadi agak santai beliau. Kalau saya cet ngomongnya, karena otak dengan hatinya dekat. Yang ketiga, apa yang diajarkan Rasul di sana berdakwahnya? Wasilul arham, menyambungkan silaturahmi. Apa silaturahmi? Bukan kirim-kiriman. Kalau kita masih silaturahmi terajin kirim-kiriman. Saya kirim martabak, ibu kirim bekakak. Itu mah biasa. Itu mah tahu saya juga, biar rantang dari saya penuh lagi. Yang kirim-kiriman mah bukan ahli silaturahmi. Kata Rasul, laisal wasil bil mukafi walakinnal wasil alladzi idza qati'at rahimahu wasalaha. Orang yang bersilaturahmi itu bukan orang yang kirim-kiriman, siapa mengirim apa mengirim siapa. Tetapi yang disebut silaturahmi itu adalah orang yang ketika orang lain memutuskan, dialah yang menyambungkan. Yang keempat, Rasul mengajarkan wasallu bil laili wan nasu niyam. Di saat orang lain tertidur, kita bangun. Ibu suka bangun malam? Jam berapa? Ngapain? Bagus, itu jangan dihilangkan. Kebiasaan itu bagus, tapi sekarang tambah. Apa tambahannya? Ibu ambil air wudhu, salat. 9 tahun Rasul hijrah ke Madinah, hanya 9 tahun kembali ke Mekah, membawa ribuan pasukan, bukan pasukan tempur, ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang selalu menghadap Allah di siang dan malam hari. Hari-harinya dipenuhi dengan kebaikan-kebaikan, malamnya dipenuhi dengan riyadhah, mendekatkan diri pada Allah. Maka pintu Mekah terbuka. Idza jaa nasrullahi wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kata Habib Mahdi tadi kan tujuan dakwah itu mengajak orang masuk ke dalam agama Allah. Target daripada Rasulullah hijrah sampai Mekah yang tadinya tertutup terbuka. Afwaja, berbondong-bondong mereka masuk Islam. Kenapa? Karena yang datang bukan orang-orang sembarangan. Kata orang Purwakarta, bukan orang samanea, tapi orang 8 manea. Mereka yang datang saat itu membuka Mekah, tidak dibuka dengan senjata, tapi dibuka dengan kebeningan hati, dengan keikhlasan rasanya, yang kemudian Mekah terbuka. Idza jaa nasrullahi wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Begitu. Jadi sekarang kalau ngaku muslim, mau mendakwakan Islam, pakai cara-cara yang baik. Rasulullah dakwanya melalui petunjuk Allah. Rasulullah dakwanya dengan cara-cara seperti itu, kita ikuti. Gitu. Jangan bibirnya bilang Allahu Akbar, tangannya melempar batu. Allahu Akbar, lempar toko orang. Kan bingung orang. Allahu Akbar, tapi toko orang hancur. Ajak mereka dengan cara yang baik-baik. Setuju, Bu? Kalau urusan benar salah mah dan nggak usah ngundang kiai. Ibu ini sudah tahu, tidak usah diundang kiai juga. Benar salah sudah tahu, mana yang benar mana yang salah sudah tahu. Sekarang mah benar itu mestinya dikerjakan, yang salah ditinggalkan. Itu aja penyakitnya. Coba saya tanya, Bu, bohong salah benar, jujur salah benar. Jadi hirup itu harus banyak benar, harus banyak jujur, harus banyak jawab. Bohong harus banyak jujur. Kenyataannya ibu banyak bohongnya, banyak jujurnya. Gak berasa ibu suka bohong? Yuk saya buktikan. Bu, ibu suka nyuci celana suami nggak? Suka dikodok dulu sakunya nggak? Suka. Ada duit? Kalau ada duit bilang nggak? Nggak bilang. Nah, itu bohong berarti. Baik, kata Allah dalam ayat lain, waman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani muslimin. Apakah ada orang lebih baik perkataannya kepada Allah selain dia mengajak kepada Allah dan dia beramal soleh? Jadi artinya perkataan yang terbaik adalah orang-orang yang berdakwah mengajak ke jalan Allah. Bahkan Allah menegaskan, la khaira fi katsirin min najwahum
illa man amara bi shadaqatin au ma'rufin au islahin bainan nas. Tidak baik kumpulan kita kalau di dalamnya tidak ada omongan yang baik, mengajak yang baik, menyuruh yang ma'ruf, melarang yang mungkar. Siapa yang melakukan itu, maka famay yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Orang yang melakukan itu, dia akan mendapat pahala yang besar di mata Allah. Jadi yakinlah, siapa orang yang mau berdakwah di jalan Allah, maka dia akan memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat, karena dia menjadi penunjuk dan dia juga menunjukkan orang, dan dengan dimulai dari dirinya maka dia menjadi baik, orang menjadi baik. Siapapun yang melakukan kebaikan, pahalanya pasti kebaikan di mata Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat, hanya melengkapi saja, menambah, mestinya saya tinggal doa saja, cukup dengan doa Ustaz tadi, tapi mudah-mudahan ini bermanfaat untuk diri pribadi saya dan untuk para pemirsa TV One dan hadirin yang ada di tempat ini. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Baju jubah, salam sutbrai, you dadah, goodbye. Daun pandan tengahnya belah, kata bondan, ya sudahlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.